warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan membawakan materi tentang faktor dan penyebab kelainan pada perkembangan. Adapun perkenalkan anggota dari kelompok 10 itu, yang pertama itu ada rekan saya Muhammad Ashraf Hussein, yang kedua itu ada saya sendiri atas nama Dian Wana Lestari. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang malformasi kongenital, di mana mungkin teman-teman sekalian bertanya, apa sih malformasi kongenital itu? Nah, malformasi kongenital itu merupakan kelainan bawaan yang dapat disebabkan oleh keabnormalan genetika maupun sebab-sebab alamiah, baik itu sebab fisik maupun kimia. Nah, adapun macam dan faktor yang penyebab kelainan perkembangan ini dikaji dalam suatu ilmu yang disebut ilmu teratologi. Nah, adapun faktor dan penyebab terjadinya gangguan kongenital ini disebut teratogen. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya teratologi ini merupakan suatu ilmu yang berhubungan dengan penyebab, mekanisme maupun gejala penyimpangan perkembangan struktur dan fungsional selama perkembangan janin. Selanjutnya itu saya akan membahas tentang tipe anomali dalam proses perkembangan embrio. Tipe anomali ini dikenal juga sebagai tipe keabnormalan yang mungkin atau dapat terjadi selama proses perkembangan embrio. Yang pertama itu ada yang disebut dengan malformasi. Nah, malformasi ini terjadi selama proses pembentukan struktur atau yang biasa kita kenal dengan organogenesis. Nah, malformasi ini dapat disebabkan oleh faktor lingkungan dan genetik. Adapun malformasi ini menyebabkan hilangnya sebagian atau seluruh struktur organ yang disebabkan oleh adanya perubahan konfigurasi normal. Nah, yang selanjutnya itu disrupsi. Disrupsi ini mengakibatkan perubahan morfologi struktur organ setelah pembentukannya. Penyebab terjadinya disrupsi ini disebabkan karena adanya proses-proses yang merusak seperti kecelakaan pada pembuluh darah yang menyebabkan atresia usus. Nah, yang selanjutnya itu deformasi. Deformasi ini disebabkan oleh gaya-gaya mekanik yang mencetak sebagian janin dalam jangka waktu yang lama. Deformasi ini seringkali mengenai sistem rangka otot. Deformasi selanjutnya itu sindrom. Sindrom itu merujuk pada suatu kelompok cacat yang terjadi secara bersamaan, memiliki etiologi yang spesifik dan sama. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi atau memicu terjadinya malformasi kongenital. Nah, yang pertama ada namanya faktor lingkungan atau extrinsic factor, di mana seorang ilmuwan bernama Gretsch ini menemukan suatu fakta bahwasanya penyakit campak Jerman yang menyerang seorang ibu hamil ini selama kehamilannya ternyata mampu mengakibatkan kelainan kongenital atau kelainan bawaan pada bayinya. Nah, selanjutnya ada yang disebut agen-agen infektif. Agen-agen infektif ini suatu agen yang menyebabkan terjadinya suatu infeksi. Nah, yang pertama itu bisa kita lihat ada yang namanya virus rubella atau yang kita kenal sebagai campak Jerman. Nah, virus rubella ini dapat terjadi pada masa kehamilan. Virus rubella ini dapat menembus sawar plasenta dan yang kemudian akan menginfeksi janin. Resiko infeksi dan cacat kongenital paling besar ini bisa terjadi pada saat trimester pertama kehamilan. Baik dengan CRS atau congenital rubella syndrome ini bisa menunjukkan satu atau lebih gejala. Nah, gejala yang biasa ditimbulkan itu berupa gangguan pendengaran, kelainan pada mata, kelainan pada jantung, retardasi mental, maupun cacat yang bisa dia alami seumur hidupnya. Nah, bisa kita lihat pada gambar di slide, ini merupakan bayi yang lahir dengan mengidap sindrom rubella bawaan. Pada gambar, seorang bayi yang mengidap
sindrom rubella bawaan. Dia ini akan menderita yang namanya mikrosefali. Dia juga akan menderita gangguan jantung. Dia juga akan menderita yang namanya purpura. Adapun anomalia yang terjadi pada mata di mata bayi yang mengalami sindrom rubella bawaan ini, mungkin dia bisa mengalami yang namanya katarak, glaukoma, dan iris displasia. Faktor lingkungan yang mempengaruhi terjadinya malformasi kongenital yaitu radiasi, di mana efek teratogen radiasi ini telah diketahui sejak bertahun-tahun lamanya, dan telah diketahui bahwasanya benar bahwa mikrosefali, cacat tengkorak, dan lain-lain ini dapat timbul akibat adanya radiasi, di mana radiasi ini bisa memicu atau menginduksi terjadinya mutasi DNA. Nah, ada suatu penelitian yang mengatakan bahwa keturunan wanita Jepang yang hamil pada saat bom atom meledak di Hiroshima dan Nagasaki mengungkapkan bahwa di antara mereka yang masih hidup, 28% itu mengalami keguguran, 25% itu melahirkan anak yang mati pada tahun pertama kehidupannya, dan 25%-nya lagi ada anak yang hidup dengan mengalami kelainan pada susunan saraf pusatnya seperti mikrosefali dan keterbelakangan jiwa. Nah, ini membuktikan bahwasanya radiasi itu memegang kendali yang cukup penting untuk menimbulkan suatu penyakit bawaan. Selanjutnya, faktor lingkungan yang memicu atau bisa mengakibatkan terjadinya malformasi kongenital yang itu zat kimia, di mana zat kimia berupa talidomid ini mampu mengakibatkan kelainan pada janin, di mana dampaknya dapat berupa pokomelia, di mana pokomelia ini dia ini suatu kondisi malformasi yang terjadi pada lengan dan kaki manusia. Kemudian berdasarkan penelitian bertahun-tahun sebelumnya, para peneliti ini menemukan bahwasanya talidomide yang merupakan suatu zat kimia ini ternyata dia ini bekerja dengan cara mendorong degradasi berbagai faktor transkripsi. Salah satunya itu yang disebut dengan SALL4 atau Silex protein 4, di mana hasilnya dia ini dapat menghapus total SALA4 dari sel. Nah, degradasi SALL4 ini dapat mengganggu perkembangan anggota tubuh dan aspek lain dari pertumbuhan janin. Selain faktor eksternal yang mengakibatkan anomali atau malformasi daripada proses perkembangan suatu organisme, ternyata terdapat faktor-faktor yang berkontribusi secara internal, yakni kita mulai dari defisiensi nutrien. Mengapa defisiensi nutrien merupakan suatu faktor yang berperan krusial di dalam proses perkembangan suatu organisme? Karena kalau kita bisa melihat bahwa ternyata defisiensi nutrien atau kekurangan daripada nutrien ini bisa berimplifikasi dari abnormalitas perkembangan suatu organisme. Secara logika, kita bisa melihat bahwa dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, tubuh memerlukan suplai. Suplai apa? Suplai bahan baku, bahan pembangun. Ya kan? Bahan baku, bahan pembangun tubuh. Seperti misalnya, tubuh membutuhkan suplai asam amino, ya kan? Asam-asam amino. Untuk apa? Untuk membentuk protein, ya nanti protein ini nanti akan membentuk otot dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa melihat bahwa aspek-aspek nutrien yang diperoleh dari makanan, ya kan, merupakan suatu hal yang begitu krusial. Nah, lantas bagaimana jika terjadi defisiensi? Implifikasinya adalah kelainan daripada proses perkembangan suatu organisme. Dalam hal ini kelompok kami akan memberikan suatu contoh untuk memperjelas konsep ini, yakni bagaimana defisiensi asam folat mempengaruhi perkembangan daripada janin. Nah, di sini kita melihat bahwa ternyata defisiensi asam folat sangat berakibat fatal bagi ibu hamil. Di mana defisiensi asam folat ini dia menyebabkan suatu kelainan atau suatu kecacatan nanti pada bayi, yakni cacat tabung saraf atau neural tube, di mana neural tube ini merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam mekanisme organogenesis dari sistem saraf pusat, di mana neural tube ini merupakan prekursor daripada sistem saraf pusat itu sendiri, yang pada nantinya akan berkembang menjadi otak, kemudian berkembang menjadi sumsum tulang belakang. Nah, di sini kita melihat bahwa ternyata implifikasi yang timbul akibat dari defisiensi asam folat dikarenakan asam folat ini terlibat dalam proses sintesis DNA, di mana DNA ini merupakan suatu substansi biomolekuler yang sangat
berperan penting dalam proses organogenesis. Dalam hal apa? Dalam hal meregulasi agar organ-organ tetap terbentuk dengan normal, baik secara struktural maupun fungsional. Seperti misalnya kalau kita kasih contoh, kelainan-kelainan cacat tabung saraf atau neural tube yang terjadi mayoritas seperti misalnya spinal bifida. Kita berpindah pada faktor internal yang kedua. Pada faktor internal yang kedua, di sini kita melihat bahwa ternyata terdapat aspek fundamental dalam hal kromosomal maupun genetik begitu, atau aspek herediter yang ternyata memberikan suatu pengaruh krusial daripada perkembangan suatu organisme. Sekarang kita akan coba mulai menelaah satu persatu. Kita mulai daripada gangguan tingkatan kromosomal. Dalam hal apa? Dalam hal jumlah dari kromosom itu sendiri. Jumlah kromosom dia terset dalam jumlah yang normal. Apabila terjadi pengurangan ataupun kelebihan daripada salinan kromosom ini, otomatis akan berimbas kepada hal apa? Akan berimbas kepada defisiensi begitu, atau anomali atau malformasi. Nah, di sini kita akan coba mengkaji. Yang pertama adalah misalnya kalau kita melihat defisiensi dalam hal jumlah berupa trisomi. Trisomi kromosom nomor 21. Trisomi kromosom nomor 21 atau sering dikenal dengan sindrom Down merupakan implikasi daripada keadaan ini. Dia merupakan suatu bentuk kelainan daripada perkembangan suatu organisme. Mengapa hal ini bisa menjadi suatu kelainan? Begini konsepnya. Kita bisa melihat bahwa ternyata organisme-organisme yang mengalami sindrom Down menunjukkan suatu karakteristik cacat kongenital. Seperti misalnya dia mengalami retardasi mental, kemudian IQ-nya di bawah, mengalami demensia pada usia dini, kemudian perkembangan kepala dan juga otak yang tidak sempurna, dan juga gangguan-gangguan pada organ internal seperti jantung misalnya. Nah, sekarang kita menelaah di mana letak faktor genetik atau faktor substansial berupa kromosomal. Ya kan, kalau kita tinjau misalnya daripada aspek DNA, sekarang kita melihat bahwa ternyata trisomi daripada kromosom nomor 21 mengakibatkan kelebihan salinan gen pada kromosom nomor 21 mengakibatkan ekspresi berlebih daripada suatu protein yang disebut dengan peptida beta amiloid, di mana peptida beta amiloid ini merupakan suatu protein yang dikodekan pada gen yang terdapat pada kromosom nomor 21. Berarti kalau ada salinannya, berarti gennya berlebih. Nah, gen yang berlebih ini menghasilkan protein yang berlebih, yakni peptida beta amiloid. Protein yang berlebih ini, peptida beta amiloid ini, ternyata dia akan membentuk suatu gangguan yang salah satu implikasi daripada kelebihan protein ini yakni demensia atau lupa, yang dimana. Nah, yang berikutnya, sekarang kita melihat bahwa bagaimana jika terjadi kelebihan jumlah ataupun pengurangan jumlah daripada kromosom, tapi bukan autosomal begitu, tapi gonosomal alias kromosom seks. Kita ambil contoh misalnya sindrom Turner. Nah, di mana sindrom Turner ini dia ternyata mengalami suatu keadaan yang disebut dengan monosomi, atau kromosomnya itu kehilangan satu salinan, yakni pada kromosom seks wanita. Dia menghasilkan wanita berkaryotipe X0. Nah, ini ternyata berimplikasi dalam perkembangan organisme ini, begitu. Dia berimplikasi dalam proses perkembangannya. Seperti misalnya terdapat gangguan berupa lehernya itu tampak berselaput. Ini masih salah satu, lehernya tampak berselaput. Kemudian gangguan yang berikutnya adalah dia tidak terjadi maturasi seksual atau tidak ada pematangan daripada organ-organ seksualnya pada wanita sehingga menjadi berkaryotipe X0. Dia berimplikasi yang sangat krusial. Salah satunya adalah yang sudah diteliti daripada para ilmuwan bahwa kelainan ini mengakibatkan hilangnya satu gen yang terdapat pada kromosom X yang disebut dengan S-Hox gene. Nah, di mana S-Hox gene ini merupakan suatu gen yang produk daripada gen ini atau suatu protein yang dihasilkan daripada gen ini, dia meregulasi proses pertumbuhan dan juga pematangan daripada kerangka, ya kan? Nah, pertumbuhan dan pematangan daripada kerangka ini mengalami gangguan ternyata pada organisme yang mengidap sindrom Down, begitu sih. Sindrom Turner, sehingga mengakibatkan apa? Sehingga perawakannya ini kecil, begitu konsepnya. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau kita mengambil contoh yang lain, yakni sindrom Klinefelter. Nah, di mana sindrom ini ternyata dia mengalami kelebihan trisomi begitu pada kromosom seks pria sehingga menjadi pria XXY. Nah, sekarang kita melihat bahwa apa sebenarnya korelasi daripada hal ini. Ternyata kelebihan daripada salinan gen daripada kromosom X ini dia menimbulkan pria yang berperawakan kayak menunjukkan sifat-sifat kelamin sekunder wanita. Mungkin kelebihan karena kromosom X yang juga sebenarnya merepresentasikan karakteristik daripada wanita, karena di dalamnya juga mungkin saya terkode gen-gen yang
mensintesis hormon-hormon yang mungkin meregulasi perkembangan kelamin sekunder seperti misalnya tumbuhnya payudara yang kita bisa lihat pada gambar. Nah, di sini kita lihat bahwa ternyata organisme-organisme yang mengalami trisomi pada kromosom seks, tepatnya pria, dia mengalami gangguan berupa tidak berkembang atau kelainan perkembangan dari testis. Apa implikasinya? Implikasinya adalah testosteron yang dihasilkan sedikit. Bahwa kita sudah mengkaji faktor internal dalam hal kromosomal yang terkait dari bagaimana jumlah kromosom itu ternyata berdampak buruk. Sekarang coba kita melihat bagaimana jika bukan jumlahnya yang berdampak, tapi strukturnya. Struktur daripada kromosom itu yang berdampak. Nah, di sini saya akan mengambil contoh, misalnya pada sindrom Cray-Duket. Nah, pada sindrom ini, struktural kromosomnya yang bermasalah. Dia mengalami delesi pada kromosom nomor 5, ya kan? Dia mengalami delesi pada kromosom nomor 5, yang dimana delesi pada kromosom nomor 5 ini, dia menghilangkan beberapa gen penting, seperti misalnya gen SV, di mana gen ini, dia terlibat dalam proses perkembangan otak, begitu. Lihat bahwa sebenarnya kalau kita coba mengingat-ingat kembali, sebenarnya aspek-aspek ini kita bisa korelasikan dengan faktor eksternal, seperti misalnya dalam hal mutasi. Nah, kalau kita melihat bahwa ternyata mutasi-mutasi gen yang diakibatkan oleh zat-zat kimia atau misalnya radiasi itu bisa mengakibatkan kelainan daripada perkembangan. Dengan cara apa? Dengan cara memutasi gen-gen yang mengontrol regulasi bangun tubuh, seperti contoh misalnya gene Hox atau gen yang terlibat di dalam organogenesis ataupun pembentukan bangun tubuh secara spasial dari bagian anterior posterior daripada suatu organisme yang juga terdapat pada manusia. Mutasi-mutasi yang terjadi pada genoksin sangat berakibat fatal karena mengakibatkan kelainan atau juga pertumbuhan organ atau ekstremitas misalnya yang tidak normal. Itu salah satu contoh yang perlu kita garis bawahi. Nah, sekarang kita melihat bahwa kalau kita sudah berbicara organisme vertebrata, ya kan, kita berbicara organisme vertebrata, berarti kita harus berbicara klasis lain selain mamalia, begitu. Kalau mamalia kan tadi sudah kita bahas lebih lanjut. Sekarang bagaimana klasis lain? Misalnya seperti Aves, ya kan? Apakah agen-agen teratogenik dapat mengakibatkan gangguan perkembangan embrional daripada Aves misalnya. Nah, di sini kita bisa melihat misalnya suatu contoh yang disebut dengan perlakuan CHES, bisa kita lihat di gambar. Ini merupakan suatu perlakuan di mana embrio ayam ini dia ternyata diberikan suatu agen teratogen, ya kan? Agen teratogen khusus begitu. Agen teratogen khusus enrofloxacin, di mana ternyata dia mengakibatkan gangguan. Kita bisa melihat pada yang A, itu merupakan kontrol, dia normal. Kemudian yang selanjutnya ternyata dia mengalami gangguan pada perlakuan, ya kan? Dia mengalami gangguan berupa seperti anomali struktural kepala, kemudian retardasi daripada pembentukan kerangka dan juga penurunan massa tubuh. Nah, kemudian yang berikutnya kita melihat bahwa ternyata hal ini juga bisa berimplikasi pada organisme yang termasuk ke dalam klasis amfibia, ya kan? Seperti misalnya spesies katak, ya kan? Spesies katak di sini yang dalam fase berudu ternyata ketika dia diberikan suatu jenis insektisida yang teman-teman bisa lihat pada slide, dia mengalami gangguan perkembangan. Dalam hal ini adalah ekornya, begitu. Ekornya tidak tumbuh secara sempurna, begitu. Ini merupakan jurnal yang kelompok kami telusuri, organisme pada klasis reptilia, seperti misalnya kadal, ya. Dia juga mengalami gangguan malformasi seperti itu yang dikenal dengan nama polidaktili, di mana polidaktili ini adalah kelebihan daripada jari yang baik pada ekstremitas anterior maupun posterior. Nah, di sini kita bisa melihat dan contoh yang terakhir sekaligus sebagai penutup adalah pada klasis Pisces, yang dimana kita bisa melihat bahwa di sini agen teratogeniknya adalah selenium berdasarkan salah satu jurnal yang coba kami kaji. Di sini kita bisa melihat bahwa pada gambar ternyata mengakibatkan deformasi, suatu perubahan pada organisme itu sendiri, dalam hal ini adalah ikan. Ya, dimana kita bisa melihat perbandingan antara gambar A dengan gambar B, di mana gambar A ini merupakan yang terpapar dari agen teratogenik tadi, yakni selenium dalam konsentrasi tinggi pada perairan. Begitu, sehingga dia mengalami gangguan pada tulang belakangnya, mengalami skoliosis. Kita bisa melihat juga interpretasinya pada grafik, di mana semakin tinggi konsentrasi daripada selenium, maka persentase terjadinya deformasi pun semakin tinggi pada ikan.